Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai doa terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa. Saya persilahkan kepada Ummu Kalsum Hasri untuk memimpin doanya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kegiatannya, saya akan membacakan paradigma terlebih dahulu. Rasionalnya terlebih dahulu. Paradigma yaitu bimbingan dan konseling yang lebih berorientasi pada pengenalan potensi dan tugas perkembangan serta penemuan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, penemuan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Oke, nah itulah tadi rasionalnya. Langsung saja kita akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan klasikal secara online. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu manajemen konflik. Tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu peserta didik atau konseling dapat memahami dan mengerti tentang apa itu manajemen konflik. Nah, kegiatan kita hari ini berlangsung sekitar 45 menit. Jadi saya harap kalian dapat berpartisipasi secara aktif dan semuanya harus menyalakan kameranya. Apakah kalian sudah siap? Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke tahap inti, saya ingin bertanya kepada kalian mengenai topik manajemen konflik. Oke, baik. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu manajemen? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan kepada Wanda. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi yang saya ketahui tentang manajemen yaitu suatu proses di mana seseorang itu dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dan manajemen perlu dilakukan guna untuk mencapai satu tujuan atau target dari individu ataupun dari sebuah kelompok. Mana yang secara kooperatif dapat menggunakan sumber daya yang tersedia. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali, Nak. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa itu konflik? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan. Ya, saya Bu Mulia. Yang saya ketahui tentang konflik yaitu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Dan konflik juga diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua individu atau lebih, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali. Oke, yang terakhir, apakah di sini ada yang tahu apa itu manajemen konflik? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan kepada Saudara Nandar. Ya, tapi saya mohon maaf, Bu, tidak menyalakan kamera karena jaringan kurang mendukung, Bu. Oh ya, tidak apa-apa, Nak. Ya, jadi yang saya ketahui tentang manajemen konflik itu, Bu, sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik. Nah, yang mana pelaku konflik ini dapat memengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi, Bu. Oke, baik.
Bagus sekali ya semua jawabannya dari teman-teman. Baik, sekarang saya akan menampilkan sebuah PPT dan menjelaskan apa materi dari bimbingan kita hari ini. Saya harap kalian semua memperhatikannya dengan baik ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Materi kita itu manajemen konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan antara dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu manajemen konflik adalah seni mengatur dan mengelola konflik yang ada pada organisasi agar menjadi fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Selanjutnya yaitu ada pandangan tentang konflik. Ada yang berpandangan bahwa konflik sudah menjadi hukum alam, oleh karena itu tidak dapat dihilangkan karena manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Kepentingannya baik konflik dikelola sehingga membawa keuntungan bagi kelompok dan organisasi. Selanjutnya itu ada tahapan konflik. Konflik merupakan proses yang terdiri dari 5 tahapan berurutan, yaitu konflik yang tersembunyi, konflik terasa, beda pendapat, saling bertentangan, konflik terbuka, pasca konflik ada solusi. Yang pertama yaitu konflik merupakan suatu keadaan yang latin atau potensial karena faktor individu, organisasi, dan lingkungan yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Yang kedua itu ada atas dasar itulah individu atau kelompok mengetahui bahwa konflik dalam organisasi dapat dirasakan adanya. Yang ketiga, mereka merefleksikan melalui perbedaan potensi maupun tujuan nilai dan melakukan aksi oposisi atau berseberangan. Yang keempat itu ada konflik bergerak dan berangsur diwujudkan apabila diteruskan konflik dan dimanifestasikan dalam bentuk agresi secara terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik. Dan yang terakhir itu ada prinsipnya. Konflik harus dicarikan solusinya dengan memperhatikan berbagai sumber penyebab melalui manajemen konflik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik itu berbagi macam jenis di mana setiap pakar konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikannya. Yang pertama itu ada konflik pada diri individu itu sendiri, yang kedua ada konflik antar individu, dan yang ketiga itu ada konflik individu dengan institusi. Selanjutnya yaitu ada penyebab timbulnya konflik. Menurut Agustina menyatakan bahwa ada 4 faktor konflik, memiliki pandangan 4 faktor yang dapat menyebabkan timbulnya konflik, yaitu yang pertama ada perubahan individual, yang kedua ada perbedaan kebudayaan, yang keempat ada perbedaan kepentingan, dan yang terakhir ada perubahan sosial. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik di sini itu terbagi beberapa, yaitu yang pertama ada berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan posisi perilaku yang berkonflik, yang ketiga berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, yang keempat ada berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, yang kelima ada berdasarkan cara pengelolaannya. Selanjutnya yaitu ada dampak adanya konflik. Dalam kehidupan masyarakat, majemuk sering terjadi pertentangan antara satu aspek dengan aspek lainnya.
Sumber potensi konflik yang rentan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah masalah agama, ras, suku bangsa, dan setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat akan membawa dampak baik, dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi manajemen, yaitu terbagi beberapa. Yang pertama ada pengenalan. Pengenalan di sini kesengajaan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Yang kedua itu ada diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Dan yang ketiga itu ada menyepakati solusi. Kumpulan atau masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan diri orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang keempat itu ada pelaksanaan. Ingat bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan kepentingan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika penyelesaian tampak tidak berhasil. Oke, baik. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Saya, Bu. Oke, saya persilahkan kepada Awanda Erna. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, apa penjelasan dari faktor yang menyebabkan timbulnya dari konflik, Bu? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Yaitu yang pertama itu ada perubahan individual. Setiap individu memiliki ciri khas dan karakter serta pandangan dan pendirian yang berbeda. Yang kedua itu ada perbedaan kebudayaan, yaitu setiap individu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan budaya yang berbeda-beda pula. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga itu ada perbedaan kepentingan. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan individual atau kelompok dapat menimbulkan konflik sosial. Dan yang terakhir itu ada perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami pengaruh di dalam memandang norma dan nilai yang mengakar dalam masyarakat. Situasi ini juga dapat menimbulkan konflik sosial. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudara Erna, Awanda Erna. Iya, Bu. Terima kasih. Dimengerti, Bu. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, baik. Saya rasa sudah tidak ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke evaluasi. Sebelum kalian menjawab, alangkah baiknya kalian menyiapkan terlebih dahulu kertas dan pulpen. Oke, baik. Sekarang saya akan menampilkan pertanyaannya. Saya akan memberikan kalian waktu 5 menit. Oke, baik. Inilah soal dari evaluasi yang kalian harus kerjakan. Saya berikan kalian waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Waktunya dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Baiklah, saya akan menunjuk salah satu di antara kalian untuk membacakan jawaban pertanyaan nomor 1, yaitu saya persilahkan kepada Ainun untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, pertanyaan nomor 1 itu jelaskan apa yang dimaksud dampak langsung dan dampak tidak langsung adanya konflik. Yang pertama yaitu dampak langsung, yaitu dampak secara langsung merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Nah, yang kedua itu dampak tidak langsung, yaitu dampak tidak merupakan dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlihat langsung dalam sebuah konflik, ataupun dampak jangka panjang dari suatu konflik yang tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Sekarang saya akan menunjuk satu orang lagi untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu saya persilakan kepada Ummu Kalsum Hasri untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, menurut saya manajemen konflik itu adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, bagus sekali ya jawabannya semua. Ternyata kalian sudah mengerti mengenai materi manajemen konflik. Oke, baik. Karena waktu kita sudah mau habis, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan kalian semua diberikan kesehatan, dan yang terpenting itu kalian harus terus belajar karena belajar itu tidak ada ruginya sama sekali. Malahan dengan belajar kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.